Salam jumpa pemirsa TV Link dalam program Info TV Link. Seperti biasa, tim redaksi kami sudah menyiapkan berita-berita hangat dan teraktual. Di antaranya adalah menanggapi adanya isu demonstrasi pada tanggal 25 Maret 2013 lalu mengenai adanya massa yang akan melakukan kudeta kepada pemerintah SBY Budiono, membuat TNI Polri melakukan penjagaan ketat di ibu kota DKI Jakarta. Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia mengadakan aksi panggung rakyat meminta pemerintahan SBY Budiono agar turun dari jabatannya di depan kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia. Puluhan orang yang bergabung dalam Aliansi Rakyat untuk SBY atau ARUS menggelar unjuk rasa mengecam isu kudeta menggulingkan pemerintahan SBY Budiono. Berikut liputannya. Menanggapi akan adanya isu demonstrasi 25 Maret 2012 mengenai adanya massa yang akan melakukan kudeta kepada pemerintah SBY Budiono, membuat pemerintah siap siaga menjaga keamanan ibu kota. Hal ini tampak dari lokasi bundaran Hotel Indonesia yang sejak jam 9 pagi sudah bersiaga. Ratusan anggota BRIMOB beserta TNI dengan kendaraan lengkap untuk mengamankan aksi demo. Namun isu kudeta yang membuat resah pemerintah ini ternyata hanya ketakutan pemerintah saja yang berlebihan, dikarenakan hingga siang hari pun tidak ada segerombolan massa yang melakukan demo anarkis untuk mengkudeta pemerintahan SBY Budiono. Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia yang telah diisukan akan melakukan kudeta kepada pemerintahan SBY Budiono pada 25 Maret 2012, ternyata hanya melakukan sebuah aksi panggung rakyat di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Aksi panggung rakyat ini dihadiri oleh Ketua MKRI, Ratna Sarumpait, dan beberapa aktivis seniman, tokoh agama yang ikut tergabung dalam MKRI. Pada aksi panggung rakyat ini, MKRI menuntut supaya SBY Budiono dapat mundur dari jabatannya secara damai. 5 tuntutan yang diusung MKRI adalah meminta pemerintah menasionalisasi tambang minyak dan gas, menurunkan harga kebutuhan pokok, menghentikan keran impor kebutuhan pokok, tuntaskan kasus korupsi, terutama yang dekat dengan lingkaran istana, serta menghentikan konflik agama, suku, dan ras. Dalam aksi itu, MKRI juga membagikan sekitar 4.000 paket sembako. Puluhan orang bergabung dalam Aliansi Rakyat untuk SBY atau ARUS menggelar unjuk rasa mengecam isu kudeta menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Mereka juga meminta masyarakat tak terprovokasi dengan isu tersebut. Aksi berlangsung sekitar 15 menit di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin 25 Maret. Itu sempat ricuh. Pasalnya polisi tak mengizinkan mereka berorasi. Setelah berdebat, akhirnya ARUS pindah ke Jalan Imam Bonjol untuk menggelar orasi. Mereka membawa spanduk bertuliskan kesuksesan SBY membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Mereka juga akan menjaga pemerintahan SBY hingga masa jabatannya berakhir pada 2014. SMP Negeri 209 Jakarta Timur baru saja melakukan pemilihan wakil kepala sekolah secara langsung oleh karyawan dan guru SMP 209. Dilanjut dengan berita, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri datang ke SMKN 22 Condet, Jakarta Timur untuk memberikan bimbingan kewirausahaan. Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Indonesia telah resmi merubah namanya menjadi Universitas Trilogi Jakarta. Berikut liputannya. SMP Negeri 209 Jakarta Timur baru saja melakukan pemilihan wakil kepala sekolah secara langsung dan demokratis. Tidak seperti umumnya bahwa wakil kepala sekolah ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Namun di SMP Negeri 209 ini dilakukan pemilihan langsung wakil kepala sekolah yang diikuti para guru dan karyawan di SMP Negeri 209.
Pada pemilihan ini dipilih wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pemilihan langsung seperti ini dipercaya mampu meningkatkan peran guru dalam mengembangkan prestasinya dalam mengajar. Sebagai pengusaha sukses di sektor telekomunikasi, tambang, properti dan perkebunan dan sektor lain, Abu Rizal Bakri atau yang biasa disapa Ical berkenan memberikan bimbingan kewirausahaan pada seluruh siswa-siswi SNKN 22 Condet, Jakarta Timur. Abu Rizal Bakri mengajak pada siswa-siswi untuk berani merintis usaha meskipun tidak memiliki modal banyak. Keberanian tersebut dibutuhkan agar tidak takut gagal. Menurut Ical, kegagalan adalah kunci kesuksesan. Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Indonesia telah resmi merubah namanya menjadi Universitas Trilogi Jakarta. Selanjutnya dari berita olahraga. Timnas Inggris harus puas mendapatkan hasil seri 1-1 saat berjumpa Montenegro di penyisihan grup H kualifikasi Piala Dunia 2014. Berita selanjutnya, Spanyol berhasil mengambil alih posisi pertama grup I kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Eropa usai memekuk rivalnya Prancis dengan skor 1-0 di Stadion Stade de France, Prancis, Paris. Berita tadi akhirnya menjadi berita penutup rangkaian program berita Info TV Link minggu ini. Saya Johan berserta kru mengucapkan terima kasih dan tetap terus menyaksikan program Info TV Link. Sampai jumpa. Asa untuk mengambil alih puncak klasemen grup H di kualifikasi Piala Dunia 2014 gagal diwujudkan Inggris. Hal ini tak bisa dilepaskan dari hasil imbang 1-1 saat Inggris berkunjung ke Podgorica, kandang Montenegro. Dengan hasil ini Inggris masih dalam posisi tertinggal 2 angka dari Montenegro yang mengumpulkan 14 angka dari 6 laga. Inggris memimpin lebih dulu saat laga baru berjalan 6 menit. Wayne Rooney menjadi pencetak gol dengan sundulan kepala, menyambut umpan dari Steven Gerrard. Di sejumlah kesempatan, skuad asuhan Roy Hodgson memiliki sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan. Tapi buruknya penyelesaian akhir membuat Montenegro bisa leluasa mengejar ketertinggalan. Alhasil di menit 77, Dejan Damjanovic bisa menjebol gawang Joe Hart, memaksimalkan kemelut di depan gawang Inggris. Spanyol mengambil kembali posisi pertama grup I kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Eropa usai membekuk sang rival Prancis 1-0 di Stade de France. Gol tunggal Pedro Rodriguez di babak kedua menjadi penentu 3 poin La Selección yang kini memimpin 1 angka atas Le Bleu. Umpan silang mendatar Monaco Montreal disambut sontekan Pedro yang muncul dari belakang dan sama sekali tak diduga oleh barisan pertahanan Prancis. Bola sempat terjangkau tangan Lloris, tapi akhirnya tetap masuk ke dalam gawang.